Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali, walhamdulillah. Semoga pertemuan ini bisa menambah eratnya hubungan kita sesama kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah dan imaniyah kita semakin meningkat dengan pertemuan ini, dan mudah-mudahan di pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kisah-kisah gaib yang terdapat di dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di sini kisah-kisah gaib adalah kisah-kisah yang memang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, dengan akal kita. Kisah-kisah yang di dalamnya terdapat berita-berita di mana kewajiban bagi kita adalah membenarkan dari kisah-kisah tersebut. Dan demikian juga apa yang akan kita bahas ataupun kisah yang keempat insyaallah pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membacakan al-qissatur rabi'ah, kisah yang keempat, diambil dari potongan kalimat yang ada dalam hadis, yakni seorang hamba yang berkata kepada Rabbnya, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Seorang hamba yang nanti berkata di hari kiamat, di yaumil akhir, sungguh aku telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa atau berbagai hal, tapi kenapa aku tidak melihatnya saat ini? Jadi seorang hamba merasa bingung, padahal yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kejahatan, kemaksiatan itu lebih banyak dari apa yang diperlihatkan kepadanya. Namun dia tidak melihat itu. Dia tidak melihat apa yang pernah dia lakukan, terutama dari perbuatan-perbuatan dosa besar yang dia merasa takut itu ditampakkan. Dan Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala pasti tahu apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Di sini kata beliau sebagai pendahuluan, kita bacakan semampunya dari teks Arabnya. Hadhil kalimatul lati anwanat biha li hadhil qissah. Bahwa kalimat yang ada pada judul ini diambil, atau kalimat yang ada pada judul dari kisah ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang nantinya akan disebutkan sebagai orang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Hadhil kalimatul lati anwanat biha li hadhil qissati yaquluha rajulun yakunu akhirun nasi khurujan minan nar wa dukhulan al-jannata indama tu'radu alaihi sigharu dhunubihi duna kibariha. Yani ketika ditunjukkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan tanpa ada dosa besar, tanpa diperlihatkan dosa besar. Jadi yang ditunjukkan hanya dosa-dosa kecil saja, dosa-dosa besarnya tidak diperlihatkan lagi. Wa indama tu'limuhul malaikatu anna Allah baddalaha lahu hasanat. Yang nanti ketika ditunjukkan perbuatan-perbuatan dosa kecil tersebut,
Maka malaikat pun ketika ditunjukkan kepada olehnya malaikat bahwa malaikat menjelaskan Allah telah mengganti dari dosa-dosanya tersebut dengan berbagai kebaikan-kebaikan untuk sebelumnya ya berupa dosa-dosa besar. Yas'alu an dzunubihil 'uzam lima la yaraha fi ma 'urida 'alaihi minaz dzunub. Sehingga dia pun merasa heran mengapa dia tidak melihat apa yang ditunjukkan di hadapannya dari berbagai macam dosa yang sudah dia lakukan. Kenapa dia tidak melihat dosa-dosa besarnya? Padahal wallati kana qabla qalil mutakhawwifa min an tu'rada alaihi. Padahal sebelumnya dia sudah merasa ketakutan, mutakhawwif. Dia merasa ketakutan sekiranya dosa besar ini ditampakkan di hadapannya. Dia sudah ketakutan duluan. Sebelum dia ditanyai oleh Rabb-nya, dia pun sudah merasa ketakutan. Tapi ketika ditampakkan dosa-dosa tadi, dia enggak melihat dosa besarnya. Maka judulnya tadi itu sebagai inti pembahasan ini. Qad amiltu asya'a la araha hahuna. Padahal aku dulu banyak melakukan asya', menunjukkan ada yang lainnya, tapi kok enggak ada, enggak diperlihatkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya nanti semua perbuatan manusia, terutama dosa besar ataupun dosa kecil, itu akan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dahulunya manusia bersembunyi dari pandangan manusia terhadap perbuatan dosa tadi. Ya. Ketika di dunia manusia sangatlah rapi di dalam menyembunyikan dosa dan kesalahannya. Makanya ada sebagian para ulama bahwasanya ketika mereka ditanya tentang masalah keikhlasan, kata mereka, sebagaimana engkau mampu menyembunyikan kesalahan-kesalahanmu, maka cobalah sembunyikan kebaikan-kebaikanmu. Mudah-mudahan itu membantumu untuk ikhlas. Sampai sebegitunya para ulama untuk membantu, menjelaskan, membimbing ya umat Nabi Muhammad SAW ini agar mereka bisa mendapatkan kejelasan dari ikhlas itu. Karena begitu beratnya untuk mendapatkan keikhlasan. Sementara perbuatan-perbuatan dosa itu akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Taib, kita lihat hadisnya. Teks hadisnya an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni la a'lamu akhira ahli jannati dukhulan al-jannata wa akhira ahli nari khurujan minha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Dzar bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui siapa penghuni surga yang paling terakhir masuk surga, dan dia pula termasuk orang yang paling terakhir nanti keluar dari neraka. Jadi ada ahlul jannah, penduduk-penduduk surga yang akan masuk neraka dulu. Ada penduduk-penduduk surga yang akan masuk neraka dulu. Dan berapa lama mereka harus berada di dalam api neraka, wallahu ta'ala a'lam. Ya, biqadri ma'amilu, dengan kadar apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala yang maha adil, yang akan menentukan semuanya itu. Tapi intinya satu hari di sisi Allah maka 1000 tahun yang dirasakan oleh manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa hadis bahwa orang yang tidak mau bayar zakat, maka mereka akan disiksa di dalam api neraka selama 50.000 tahun. Lah gimana hitungan kita, kan begitu? 50.000 tahun di sisi Allah, terus hitungan kita itu berapa? Ya, itu zakat aja, belum dosa yang lain. Nah, makanya herannya orang ini, loh, dia merasa heran, mana dosa-dosaku yang lainnya kok enggak ada? Ya kan dia bingung. Aku sudah banyak melakukan ini, melakukan itu, kok enggak ditampakkan, tidak diperlihatkan. Jadi ada ahlul jannah yang harus masuk neraka dulu, ada. Ya. Berapa lamanya mereka di dalam api neraka tergantung dari amal yang telah mereka kerjakan, kejahatan, maksiat yang mereka kerjakan, ataupun karena karunia Allah, ataupun karena sebab syafaatus syafi'in,
syafaat orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan Allah Ta'ala juga ridho terhadap yang diberi syafaat, maka dikeluarkan. Dan ini orang yang terakhir dari penduduk surga yang masih ada, tersisa, tertinggal dalam neraka. Ini orang terakhirnya yang akan keluar dari dalam api neraka, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ini kata beliau, sungguh aku mengetahui. Ya, dari sini beliau SAW tahu, tapi beliau tidak menyebutkan siapa. Beliau hanya menyebutkan ciri-cirinya. Kita enggak bisa menentukan si fulan yang mana yang dimaksud ini. Ya kan? Kita tidak mengetahui, tapi beliau mengatakan innila a'lamu akhiran nasi au akhira ahlil jannati dukhulan. Al jannata wa akhiru ahli nari khurujan minha. Sungguh aku tahu siapa orang terakhir yang akan keluar dari api neraka, dan dia termasuk penduduk surga, dan dia orang yang terakhir masuk surga. Setelah itu enggak ada lagi yang lainnya masuk surga. Ditutup sudah pintu surga. Ya, dan penduduk neraka semuanya menjadi penduduk tetap di api neraka sampai selama-lamanya, enggak tahu, abadi. Taib. Kita lanjutkan. Rajulun, kata beliau, lalu beliau mengatakan ada seorang laki-laki yu'ta bihi yaumal qiyamah, yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Seorang laki-laki yang akan didatangkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, i'ridu alaihi sighara dzunubih, perlihatkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang ini. Nah, inilah ciri-cirinya. Ini ciri-ciri saja, cuma tidak tahu siapa ini, tapi Nabi tahu. Karena tadi Nabi SAW mengatakan di awal, innila a'lam. Ya, sungguh aku tahu siapa ini orangnya. Bisa jadi yang beliau sebut ini dialah yang dimaksud, atau bisa jadi yang lainnya. Kita tidak tahu. Kalau mau tahu nanti, ya nantilah di yaumil akhir. Siapa dia, si fulan ini yang dimaksud. Ya, teka-teki ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita berusaha dengan kabar berita gaib ini dari Nabi SAW, kita berusaha jangan sampai kita lah yang dimaksud ini. Ya, jangan sampai kita lah yang dimaksud dalam hadis ini, jangan. Jadi berusahalah semaksimalnya. Jangan sebagaimana sebagian orang yang mencukupkan, aduh ibadah itu enggak usah dosa apa katanya? Ya, terlalu fanatik lah, terlalu inilah yang biasa-biasa aja katanya. Ya biasa ndak sholat kan begitu kan. Jadi seorang muslim itu yang biasa-biasa aja katanya, biasa ndak sholat, ya gitu ya, biasa ndak puasa, ya nggak tahu apa makna biasa-biasa saja itu. Ya, karena kita dapat di dalam Islam seharusnya kita berusaha semaksimalnya dengan kemampuan kita. Kita terjatuh lagi, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah bang, kan begitu kan. Pokoknya terus berusaha untuk beramal soleh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terasa sulit, minta bantuan Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk beramal soleh dengan keikhlasan. Taib. Kita lanjutkan. Maka akan didatangkan seorang pada hari kiamat nanti, dan dikatakan kepadanya, i'ridu alaihi sighara dzunubihi. Perlihatkanlah kepada orang ini, wahai para malaikat. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Dikatakan kepadanya, perlihatkan kepada orang ini sighara dzunubihi, dosa-dosa kecilnya perlihatkan. Warfa'u anhu kibaraha, lalu angkatlah darinya dosa-dosa besarnya. Maksudnya sembunyikan, jangan ditampakkan. Nah ini dia, perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, namun sembunyikan dosa-dosa besarnya, kata Allah Ta'ala. Sembunyikan dosa-dosa besarnya, jangan perlihatkan kepada dia, nanti bisa tambah stres dia, bisa tambah takut orang ini. Sembunyikan saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, sahibul haq atau sahibus syai' haqqu ya haqqu bih. Bahwasanya seorang yang memiliki sesuatu, dialah yang paling berhak untuk mengaturnya. Betul seperti itu? Iya. Orang yang diberikan wewenang, maka dia yang paling berhak. Sama halnya di tengah-tengah manusia, ketika dia diberikan wewenang, ya sudah, serahkan saja wewenang itu kepada dia. Dia paling berhak untuk mengaturnya. Nah, untuk mengatur manusia itu siapa yang harus di surga, di neraka,
itu wewenang Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu adalah makhluknya, ciptaannya. Dia yang buat, dia yang ngasih rezeki, dia yang mengatur, dan dia semuanya yang memberikan ataupun yang memelihara semua makhluk-makhluknya. Taib. Nah, maka diperlihatkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya, lalu disembunyikan darinya dosa-dosa besarnya. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, maka diperlihatkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya, diperlihatkan. Ini dosa-dosa kecilmu, dengan dikatakan kepadanya fayuqalu amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza fulan, dipanggil wahai rajul, wahai fulan, kamu telah berbuat perbuatan ini di hari ini. Di hari ini kamu buat begini. Di hari berikutnya, nah ini dosa yang kau lakukan. Ya, ada kejadian seperti ini, nah kamu biang keroknya. Di hari yang ini ada kejadian seperti ini, nah kamu ini sebagai pelakunya, pelopon. Nah, kamu ikut serta berserikat dalam kemaksiatan ini, dalam kejahatan ini, tapi itu dosa-dosa kecil saja. Ya, nah ini menunjukkan juga bahwasanya dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga telah menetapkan bahwasanya dosa-dosa itu dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini terbukti dalam hadis ini. Nabi SAW menceritakan nanti akan ada orang-orang yang diperlihatkan dosa-dosa kecil, namun dosa-dosa besarnya itu ada tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperlihatkan, tidak ditampakkan. Beda halnya sebagian dari kelompok yang menyimpang, terutama dari orang-orang yang berpemahaman Khawarij, yang mereka menganggap bahwasanya setiap kesalahan bagi orang beriman ya sudah, tidak ada iman, artinya keluar dari Islam. Setiap berbuat kesalahan yang enggak ada iman lagi, keluar dari Islam. Sementara kita dapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil seperti ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwasanya tidak setiap kesalahan seorang hamba menyebabkan dia keluar dari Islam atau hilang imannya sama sekali. Tapi ada perbuatan yang hanya sebatas melemahkan iman, namun tidak melenyapkan imannya. Ya, itulah perbuatan-perbuatan dosa ini, yaitu dosa besar ataupun dosa kecil tadi. Taib. Nah, maka dikatakan kepadanya, nah seperti ini nanti didapati oleh manusia. Diperlihatkan kepadanya berbagai macam dosa yang sudah dia lakukan, terutama di sini dosa-dosa kecilnya. Dosa pertama ini, pada hari ini Senin, tanggal sekian kamu berbuat ini. Di hari berikutnya Rabu, di hari berikutnya Kamis, di hari berikutnya pas malam Jumat kamu ngambil harta ini. Kan misal begitu. Kamu makan kue walaupun itu kecil, kan begitu, orangnya ridho-ridho saja, enggak apa-apa, kan begitu, tapi itu dosa kecil misalnya, atau yang lainnya. Dari ucapan, dari perbuatan atau yang semisalnya, diingatkan semuanya kepada dia. Ini yang dikatakan kepadanya, amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yawma kadza kadza wa kadza kadza, sampai Nabi SAW mengatakan kadza wa kadza untuk menunjukkan panjang itu. Ini masih dosa kecil. Ini masih dosa kecil yang masih ditanyakan kepadanya. Maka apa kata si fulan tadi? Apa kata laki-laki tadi? Fayaqulu na'am, kata dia. Dia pun mengatakan iya. La yastati'u ayyunkir, dia tidak mampu untuk mengingkari apa yang ditanyakan kepadanya. Maka enggak bisa ya ikhwan, enggak bisa manusia nanti pada hari kiamat untuk mengelak dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Kalau hari ini manusia masih bisa untuk mengelak, manusia masih bisa untuk mengatakan bukan saya kok, ya, kamu yang buat begini, oh bukan, ya, kamu yang meletakkan ini, bukan saya, kamu yang merusak ini, enggak, saya enggak tahu, saya enggak lihat juga tadi, padahal dia tahu, dia yang melihat, bahkan dia yang melakukan, namun dia mengelak. Tapi tidak bisa untuk hari itu. La yastati'u ayyunkira, dia tidak mampu mengingkari apa yang ditanyakan kepadanya. Dia hanya mengatakan na'am, iya. Yang ini iya. Terus yang ini masih 1 tahun ya. Tahun berikutnya ditampakkan kepada dia. Dia hanya mengatakan na'am. Na'am, iya, betul. Betul kata dia. Enggak ada yang dia ingkari satupun dan enggak mungkin. Ya. Karena ada dalam hadis yang lain orang-orang kafir nanti kan mengingkari itu. Maka ditutup rapat oleh Allah Ta'ala mulutnya, lalu dijadikan anggota tubuhnya ini, bahkan kulitnya pun akan
berbicara. Ya, juluduhum, dan semuanya, kakinya, tangannya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, kata Allah dalam surat Nur. Hari di mana nanti lisan-lisan mereka, ya, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atau memberikan saksi terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka amalkan semasa di dunia. Taib. Maka dia hanya mengakui saja. Lalu setelah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mushfiqun min kibari dzunubihi. Setelah dia ditanya dengan dosa-dosa kecilnya, dia pun musyfiq. Musyfiq itu khaif. Dia pun ketakutan pada waktu itu. Ini dosa kecil saja sudah begini, dia pun berpikir gimana yang kibarul dzunub. Bagaimana dosa-dosa besar. Dia pun mau siap-siap. Siap-siap ini dosa besar habis ini. Ya kan begitu. Pernah enggak disidang sama guru? Saya pernah dulu sidang sama guru, kan begitu. Ya, sidang sama baris semuanya. Ini mau ditanyai satu-satu. Dek, jantungan, kan begitu kan? Ini kalau yang kecil-kecil ditanya, betul yang ini. Nah, sekarang yang perkara besar ini siapa yang pecahkan? Aduh. Nah, kan begitu kan? Jantungan ini. Ini habis ini kalau diberitahu sama orang tua, bapak sama emak tahu di rumah tambah dipukulin lagi nih, kan dulu kan begitu. Kalau sekarang kan enggak bisa begitu. Ya, kalau dulu masih merasakan asiknya dipukul sama guru, kan begitu. Lempar penghapus, ya kan? Ya kan, roll itu patah gitu. Asik itu, memang asik. Tambah kuat badannya kita, kan begitu. Enggak lembek, kan begitu kan? Biasa dipukul sebelum dipukul musuh. Taib, maka si fulan tadi pun merasa khawatir. Wa huwa musyfiq min kibari dzunubihi an tu'rada alaih. Dia pun merasa ketakutan, ini gimana dosa-dosa besar ini kalau sampai diperlihatkan di hadapannya, malunya bukan main. Malunya bukan main. Kalau dosa kecil tadi mungkin masih biasa lah. Ya, dosa-dosa kecil. Tahu dosa-dosa kecil kan? Dosa-dosa kecil adalah yang bukan dosa besar. Ya, kalau mau tahu dosa besar itu ada buku Imam Az-Zahabi menulis itu 70 dosa besar. Itu dosa besarnya itu. Selebihnya itu kecil-kecil. Ya, itu dosa kecil. Mungkin ngetek teman, tag kan begitu kan, dia merasa aduh apa begitu ya. Itu dosa kecil itu. Merasa enggak nyaman orang jadinya. Ya kan begitu. Ya, banyak dosa-dosa kecil itu lebih banyak. Makanya enggak terlalu diperinci karena saking banyaknya. Jelas? Kenapa Allah tidak memperinci yang halal-halal dalam Quran? Karena saking banyaknya. Makanya yang dirinci adalah yang haram-haram. Nah, orang yang enggak paham mengatakan, apa ini Islam? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Mas, yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Makanya enggak dirinci. Kalau dirinci, susah khatam Qurannya. Lah ya kan, banyak betul. Bahwasanya Allah menghalalkan terong, timun, wortel. Dimasukkan semua ke Quran yang halal-halal. Kan bingung kita. Ini gimana khatamkannya di bulan Ramadan? Orang 30 juz aja enggak khatam-khatam. Ya, makanya yang haram-haram saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita waspada, karena yang halal itu udah banyak sekali. Kerikil halal kan? Tapi bukan dimakan, jual belikan kan gitu kan? Semua banyak yang halal-halal itu banyak. Anda datang ke bukit ini, ke gunung mana, apalagi Balikpapan, semua gunung-gunung, ada Gunung Kawi, ada Gunung Menangi, apa gunung. Ya. Taib, di sana banyak pepohonan tuh halal hukum asalnya. Taib. Nah, maka itulah dia. Dia merasa ketakutan. Dia ketakutan dengan dosa-dosa besarnya tadi. Gimana kalau sampai diperlihatkan? Fayuqalu lahu, namun dikatakan kepadanya, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Ini yang menggembirakan dia. Maka bagimu ada setiap kesalahan ada pengganti hasanah. Ya. Maka itu menggembirakannya, karena ternyata Allah telah menjadikan setiap sayyi'ah yang dia miliki itu ada pengganti, sehingga kesalahan tadi tidak menjadi murni kesalahan, tapi ada penggantinya, yaitu hasanah, diganti sama Allah Ta'ala kebaikan yang mengimbanginya, sehingga dia selamat dari keburukannya sendiri. Maka dia pun berkata, fayaqulu, laki-laki tadi pun berkata, Rabbi, wahai Rabbku, qad amiltu asya'an. Nah, ini judulnya. Ini perkataan siapa tadi?
Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna. Maka dia pun berkata kepada Allah, wahai Rabbku, aku telah melakukan asya ini berbagai macam perbuatan-perbuatan muskilah lah. Perbuatan-perbuatan dosa, itu banyak kulakukan wahai Rabbku. Kenapa aku tidak melihatnya saat ini ya Allah? Ya Rabbku, aku banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ingat dia semuanya. Tapi kok yang diperlihatkan, yang ditanya tadi, kayaknya ini dosa kecil semua. Mana yang gede-gedenya? Ya kan? Saya pernah riba mungkin. Saya pernah ngambil berasnya orang mungkin. Saya pernah belanja sama lele-lele, makan makanannya, lalu minta kembaliannya padahal belum bayar. Ya kan? Baliknya mana kembaliannya? Oh, uangnya berapa tadi? 100.000. Oh, berapa tadi beli? 10.000 aja tadi baksonya. Misalnya kan begitu. Lalu dikembalikan 90.000. Dapat untung bakso kenyang, ya kan? Dapat uang 90.000, dosa besar. Ya, udah bohong, ngambil harta orang lagi kan begitu. Masya Allah. Itu mana ya Allah? Dia bingung, mana ya Allah? Qad amiltu asya'a la araha hahuna. Aku banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya Rabb. Tapi mana aku enggak melihatnya ya Allah? Bingung dia. Padahal itu tadi dia udah ketakutan dia. Ini sudah siap-siap nih, dosa besar habis ini. Tapi enggak ada. Tapi justru dikabarkan kepadanya, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Allah telah mengganti setiap keburukan menjadi sebuah kebaikan. Maka dia pun tanya. Lalu setelah itu Nabi SAW, walaqad ra'aitu, kata Abu Dzar, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhu. Setelah itu beliau pun terlihat tertawa sampai dari celah mulutnya kelihatan gigi gerahamnya. Ketawa beliau ngangkat mulut gini. Ya, untuk membenarkan apa yang ada di dalam kisah tersebut, bahwasanya ada orang yang dimaafkan, diampuni oleh Allah dosa-dosa besarnya, yang ditampakkan oleh Allah hanya dosa-dosa kecilnya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang masih ada iman di dalam dirinya. Merekalah ahlu tauhid. Merekalah ahli tauhid yang masih ada keimanan, masih ada tauhidnya kepada Allah, namun Allah mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka tidak berbuat kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih mau mengampuni di bawah kesyirikan tadi. Jadi yang dia tanyakan itu bukan dosa syirik. Yang dia tanyakan itu adalah dosa-dosa di bawah kesyirikan. Dia tanya, mana ya Allah dosa-dosa tersebut? Aku tidak melihatnya. Allah mengampuninya. Inilah dia, yaitu dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka hadis ini kata beliau ditakhrij oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim fi sahihihi fi Kitabil Iman, babu adna ahli jannati manzilatan raqmu 190, wa Tirmidzi fi Kitab Sifati Jahannam, babu ma dzukira man yakhruju minan nari min ahli tauhid, ya, raqmuhu 2096. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman, bab adna ahli jannah manzilah di nomor 190, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Kitab Sifat Jahannam di bab apa yang disebutkan tentang seorang yang keluar dari neraka min ahli tauhid. Lihat, kata Imam Tirmidzi, min ahli tauhid, orang yang masih ada tauhidnya, dari ahli tauhid yang tidak berbuat kesyirikan, ya, namun dia banyak ada dosa kemaksiatan, ada dosa-dosa besar tapi bukan kesyirikan. Maka dengan kehendak Allah, jika Allah berkehendak Allah tetap menyiksanya, tapi jika Allah berkehendak Allah menganggap itu tidak ada dosa-dosa tadi. Yang penting itu bukan kesyirikan, karena kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Tirmidzi mengatakan, yakni orang yang disebut di sini adalah min ahli tauhid, ya, orang yang menjaga tauhidnya. Berarti dia tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirikan enggak diampuni oleh Allah, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Baik. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bacakan langsung di sini syarah hadisnya.
Kata beliau dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan kita ya berkenaan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rabb-Nya. Jadi apa yang beliau ceritakan ini yaitu apa yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang mengajarinya langsung. Dan secara umum semua makhluk itu Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan pelajaran. Ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam ayatnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 'allamaka ma lam ta'lam. Allah lah yang telah mengajarkan kamu ya Muhammad ilmu yang dulu kamu tidak ketahui. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl juga ayat yang 80, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak punya ilmu pada waktu itu. Allah semua yang mengajarkan ilmu. Demikian juga apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW tentang kejadian ini. Allah telah menyampaikan kepada beliau tentang kisah seorang pria yang dimasukkan ke dalam neraka karena banyaknya dosanya. Namun dosa yang dimaksud di sini bukanlah dosa kesyirikan, tapi dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan. Riba itu kesyirikan atau bukan? Bukan. Ya, makan harta anak yatim, makan harta orang begitu, mencuri, menipu orang dan semisalnya. Yang penting bukan kesyirikan, itu semua dosa-dosa besar. Mau lebih jelas lagi baca ya kitab 70 dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang pernah saya bahas juga itu sampai selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan rekamannya masih terus diputar itu. Nah, gitu ya. Taib. Jadi ini dosa-dosa besar, banyaknya dosanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikisahkan, beliau menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala tentang seorang pria yang dimasukkan ke dalam neraka karena banyaknya dosa. Kemudian dia dikeluarkan oleh Rabb-Nya dari neraka karena tauhidnya. Allah mengeluarkan dia dari neraka karena tauhidnya. Dia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka dan dia termasuk ahli surga. Ya, dia masuk surga. Dia dihadirkan pada hari itu dan Allah meminta kepadanya agar malaikatnya memaparkan dosa-dosa kecilnya ke hadapannya dan menunda pemaparan dosa-dosa besarnya. Sehingga di antara para malaikat yang ditugaskan untuk itu berkata kepadanya, engkau lakukan perbuatan demikian pada hari demikian dan perbuatan demikian pada hari demikian. Dia menghadapi semua itu menyatakan iya, dia setuju dan mengakuinya dengan penuh rasa cemas, andaikan yang ditunjukkan nanti setelah ini dosa-dosa besarnya. Jadi betul-betul dirinci yang ini, tapi itu dosa kecil dulu. Maka dia pun mulai jantungan. Ini dosa-dosa kecil udah begini, setelah ini pasti dosa-dosa besar. Tapi justru akan tetapi mereka mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah memiliki pengganti bagi setiap keburukan diganti dengan kebaikan. Maka pikirannya pun menjadi berubah, yang awalnya tadi dia ketakutan, maka dia pun berubah pikirannya. Loh, hilang sudah rasa takut. Ini diibaratkan orang yang ketika tadi sudah mau ya udah kena kaca pecah apa ini kan begitu, tiba-tiba ya sudah, Pak Guru maafkan kalian. Senangnya kan begitu ya, senang nggak kalau dimaafkan? Nah gitu, mudah juga kita maafkan orang. Ya, kita seharusnya seperti itu juga. Ketika kita senang dimaafkan, maka kita pun mudah juga memaafkan orang lain supaya dia juga senang jadinya. Alhamdulillah dimaafkan. Ini hutangmu 100 juta, saya maafkan. Ya gitu ya. Kalau mampu dia kan gitu. Saya maafkan kamu menunda-nunda tapi tetap bayar ya. Taib. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tertawa sehingga terlihat geraham beliau dari celah ya mulut beliau, karena peristiwa yang demikian itu menjadi bahan yang membuat tertawa dan membuahkan ketakjuban bagi orang lain. Ketika dia merasa ketakutan jika ditunjukkan dosa-dosa besarnya, namun karena kejadian itu dia langsung bertanya tentang keberadaannya karena dia tidak melihat ya catatan di lembaran-lembaran amalnya tentang dosa-dosa besarnya. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu ya. Kasih sayang Allah taala, rahmat Allah itu luas sekali. Ya, kalau Anda mungkin mendatangi sebuah lautan seakan-akan tepi lautan itu enggak terlihat, maka ketahuilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya lebih luas dari lautan yang sangat luas itu.
ibrah, kata beliau di sini, faidah dan hukum-hukum dalam hadis ini yang bisa disebutkan oleh beliau. Yang pertama, ashabul kabair minal muwahhidin la yakhluduna finnar bal yakhrujuna minha birahmati arhamir rahimin wa syafa'ati syafi'in kama huwa halu hadzal rajul. Maka para pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid, ya, dari kalangan ahlu tauhid tidak akan abadi di dalam neraka. Mereka akan keluar dari dalam neraka dengan rahmat Allah Arhamur Rahimin, yang maha sangat pengasih, yaitu Allah. Dan ya, dialah Allah Ta'ala yang akan memberikan syafaat dari setiap makhluk yang diizinkan syafaat, karena nanti Allah Ta'ala juga akan memberikan syafaat. Ketika semua orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat sudah selesai dengan syafaatnya, malaikat sudah selesai, orang-orang soleh sudah selesai, maka Allah akan berkata, sekarang akulah yang akan memberikan syafaat. Ya, bagaimana syafaat Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita dengarkan pembahasannya di pertemuan yang lain. Ya, Allah juga beri syafaat nanti, ya. Tapi nanti. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, waqad yakunu hadzal rajul huwa alladhi ya dzakarna qissatahu anifan waqad yakunu huwa ghairah wal muradu anna hadza wa hadza min akhiri man yakhruju minan nar wa yadkhulul jannah. Bisa jadi orang ini yang ada di dalam kisah itu, itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi tadi, tapi bisa jadi orang lain. Karena Nabi tadi mengatakan, inni la'alamu, aku tahu siapa tak. Lalu beliau menceritakan, bisa jadi orang yang di dalam cerita ini itulah yang terakhir nanti masuk surga. Bisa jadi yang dimaksud orang lain. Ya, setidaknya kita berharap dan berusaha jangan kita lah yang dimaksud. Kalau bisa, kita adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu enak sekali itu. Ya, orang-orang sibuk dengan menunggu hisabnya, namun kita dimudahkan, tidak usah ada hisab orang ini, masuk sudah dan tidak ada azab. Ya, Masya Allah. Allahumma amin. Kemudian faedah yang ketiga, langsung saja kita baca, sepertinya sudah mendekati waktu Aisyah. Sudah kan, betul. Yang ketiga, cuma 4 faedah saja beliau sebut sini, kita bacakan langsung terjemahannya. Betapa luas kasih sayang Allah kepada para hambanya untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan menggantikannya dengan berbagai kebaikan di hari itu. Pernah dikatakan, apakah mereka yang banyak dosanya lalu dosa-dosa mereka digantikan dengan berbagai kebaikan hingga mengalahkan mereka yang sedikit dosa-dosanya ketika dosa-dosa mereka digantikan dengan berbagai kebaikan? Maka jawabannya, satu dosa bagi mereka menjadi satu kebaikan, berbeda dengan mereka yang melakukan banyak kebaikan. Karena dengan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Bahkan lebih banyak dari semua itu, bagaimana mereka mengalahkan hal ini. Artinya, orang-orang yang lebih utama pasti lebih unggul. Ya, karena tadi orang yang berdosa dari ahli tauhid, satu kesalahan itu diganti dengan satu kebaikan. Sementara ahli tauhid yang taat, ya, ahli tauhid yang saleh, maka satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Ya, pastinya mereka lebih tinggi derajatnya. Jadi jangan dibandingkan lagi, ya, dengan ahli tauhid yang benar-benar kuat imannya dan kuat amalnya. Pasti mereka lebih unggul dan lebih dahulu masuk surga. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak mengapa siapa saja yang tertawa dan takjub karena kejadian-kejadian yang mengundang tawa dan rasa takjub karenanya, sebagaimana Rasulullah SAW tertawa dan takjub karena keadaan pemilik kisah ini, akan tapi umumnya tawa Rasulullah SAW hanya berupa senyuman. Artinya, kita jangan menganggap negatif ketika ada kisah-kisah yang memang itu benar namun membuat lucu kemudian tertawa, maka ini bukanlah suatu yang aib, bukan suatu yang tercela. Ya, akan tapi yang tercela itu apabila kita mentertawakan aibnya orang lain. Kalau ini kan yang kita tertawa di sini karena takjubnya, karena melihat Masya Allah begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya, sehingga orang yang seperti ini pun mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Dan tujuan beliau bukan ingin mentertawakan orang yang berbuat
dosa, tapi yang membuat beliau senang, tersenyum ataupun tertawa karena luasnya rahmat Allah, walaupun dia seorang yang berbuat banyak dosa-dosa besar, namun Allah Ta'ala mengampuninya dan menganggapnya tidak ada sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini mungkin ikhwan yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga ini menambah semangat kita untuk mencapai setinggi-tingginya ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bukan yang dimaksud di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat nanti, dan memudahkan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.